Kalau untuk kaya nggak perlu Tuhan ya, kita kalau mau kaya kan si siapa itu ada orang pernah nanya ya, jadi Kristen itu enaknya apa? Loh, jadi Kristen itu bukan mau enak-enak, jadi Kristen itu supaya selamat, ya kan? Bukan mau enak-enak kan? Kalau mau enak-enak pergi ke Alexis, saya bilang begitu kan. Bukan enak itu, beli rumah, beli ya kalau mau beli rumah, punya motor, punya mobil, jangan ya bukan masalah jadi Kristen, jadi Islam, jadi Konghucu. Kalau mau beli motor, beli rumah, beli mobil ya kerja, nggak usah percaya Tuhan juga. Kalau kerja ya pasti kebeli, ya kan? Nah, lalu kenapa kita harus jadi Kristen? Kan pertanyaan kan begitu, mengapa kita harus jadi orang Kristen? Siapa suruh kita jadi orang Kristen? Gak ada yang suruh. Kita disuruh jadi pengikut Yesus. Itu yang benar. Nah, seringkali orang bingung dengan kata Kristen, jadi disuruh jadi Kristen. Nah, lalu orang-orang itu sudah Kristen, Pak. Mereka berusaha meyakinkan saya, ya, kalau ini sudah Kristen, Pak. Oh, ini orang Kristen, Pak. Ya, terus kenapa kalau dia Kristen? Dia pengikut Yesus bukan? Itu pertanyaan yang paling penting itu loh. Apakah Gilbert mengikut Yesus? Gilbert lagi. Bukan. Gilbert itu bukan mengikut Yesus. Dia Kristen. Gilbert itu pendeta Kristen. Iya, dia pendeta Kristen. Ada sertifikatnya, saya tahu. Tetapi Gilbert itu bukan mengikut Yesus. Mengapa? Dia tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya kan? Seorang pendeta itu tidak terlibat di dalam politik. Yesus nggak mau terlibat dalam politik. Tapi Gilbert nyemplung dalam politik. Nah, kedua, Yesus ajarkan diakonia habis-habisan, militan. Gilbert enggak, pencitraan, jelas bukan mengikut Yesus. Nah, Yesus mengajarkan hidup sederhana, Gilbert mengajarkan kita hidup mewah. Jadi Gilbert itu pendeta Kristen, tetapi dia bukan pengikut Yesus. Lihat ya, kalau orang pergi ke Gunung Kawi, pasti ada bayarannya kan, ada apa namanya pantangannya atau syaratnya. Nah, orang pergi ke semua ya, kalau pergi minta pesugihan, sama ketika kita datang sama Yesus kan kita minta pesugihan, minta berkat dari Tuhan kan. Begitu kita langgar pantangannya apa kita? Hidup kudus kan. Begitu kita langgar pantangannya ya kita rugi. Makanya banyak seperti saya ya, orang lain berzina kok enggak apa-apa, saya berzina masalah besar. Iya, karena saya setelah umur hidup, setelah saya lahir baru, hidupnya di dalam keberuntungan kepada keberuntungan. Hidup saya itu selalu di dalam keberuntungan ya. Saya kerja 1, untungnya 10. Selalu begitu sampai hari ini. Ya, saya kerja 1, untungnya 10. Karena saya hidup di dalam pengurapan Tuhan, dan saya ngamatin orang-orang yang hidup takut Tuhan beneran, kerjanya 1, untungnya 10, dia pokoknya tenang, kerjanya settle begitu ya, tenang begitu. Wah, seringkali udah heboh-heboh begitu ya, tenang aja nih. Anda yang hidupnya sudah lahir baru di dalam, dan Anda yakin Anda lahir baru di dalam Tuhan Yesus, ya, ciri khasnya apa? Galatia 5 ayat 22 23. Ciri khasnya apa? Buah karakter dan buah jiwa-jiwa. Itu adalah buah dari Anda lahir baru ya. Buah karakter dan buah jiwa-jiwa. Nah, untuk buah karakter dan buah jiwa-jiwa, selalu diantaranya ada diakonia. Kalau Anda tidak suka bersedekah, tidak suka berdiakonia, saya jamin Anda belum lahir baru. Oke, Pak HW. Ya, terima kasih. Saya ingat begini, Pak. Kan banyak negara-negara yang saya perhatikan, itu walaupun mereka tidak tidak percaya Tuhan Yesus atau apa, tapi mereka menjalankan hukumnya Tuhan, Pak. Ya, betul. Misalnya walaupun dia beragama lain, mereka menjalankan hukum Tuhan, menjaga kebersihan, saling menolong. Nah, kalau di Jerman ini yang saya perhatikan, misalnya mereka panen kentangnya nggak dipanen semua, ditinggal aja sisanya. Ya. Nah, itu saya menganggap bahwa itu dia menjalankan firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada orang misalnya memberi sedekah, Pak. Nah, apakah mereka itu juga diberkati, Pak, walaupun mereka beragama lain? Misalnya, saya nih waktu jalan pergi ke belanja, sebelah saya kan ada masjid. Nah, itu mereka memberi sedekah, Pak.
Ya, memberi makanan satu LKW gede itu Pak, gede, ya pasti roti apa segala macam ya kepada orang-orang yang ke masjid itu. Apakah mereka juga mendapat berkat yang sama Pak? Pertanyaan. Ya, nah ini kalau masalah sedekah itu agak berbeda ya kalau masalah sedekah. Karena begini, sedekah itu begitu kita ada motifnya, sedekah itu supaya orang jadi Kristen, maka kita nggak dapat berkat. Ya kan? Ya. Sedekah itu kalau Anda semua yang melakukan sedekah, diakonia, tapi tujuannya adalah supaya seorang jadi pengikut gereja saya. Ya, Anda tidak akan mendapat upahnya. Upahnya adalah dia nanti akan jadi anggota gerejamu. Kalau bagus sedekahnya, ya kan? Kalau promosinya bagus, propagandanya. Tapi sedekah dengan tulus hati, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Nah, itulah yang akan jadi berkat. Nah, makanya Damaris ya ketika berdiakonia tidak boleh tidak boleh mengenakan atribut agama, salib, kalung salib, tanda-tanda gereja, ini mobilnya ini atas nama gereja apa, tidak boleh, haram jadah. Damaris tidak boleh menggunakan atribut apapun, atribut salib, stiker, pamflet, flyer, tidak boleh. Ngasih ayat-ayat di dalam nasinya nggak boleh, di dalam nasi bungkusnya itu nggak boleh. Karena ketika kita berdiakonia, hati kita harus murni berdiakonia. Ketika kita berdiakonia dan kita mengharapkan dia masuk jadi anggota gereja atau anggota komunitas kita, maka kita sedang ngajari dia untuk masuk ke neraka. Ya kan ngajari dia sesat. Jadi pengikutnya iblis. Mengapa pengikut iblis? Karena kan kita harusnya yang mendapat kemuliaan bukan Damaris. Yang mendapat kemuliaan adalah bukan saya, bukan siapapun di Damaris, tetapi adalah Tuhan Yesus yang mendapat kemuliaan kan. Ketika kemuliaan itu kita curi, jadilah Hillel kan, pengikut Lucifer, Hillel ben Zakar, yang harusnya kemuliaan diberikan kepada Tuhan, tapi kita curi. Nah, sama ya, rumah-rumah ibadah banyak bersedekah karena supaya orang jadi pengikutnya. Nah, itu salah. Nggak boleh. Sedekah saja karena kita punya cinta kasihan, kita kasih. Itu sedekah. Jadi itu khusus ya. Tetapi kalau untuk ajaran lain, termasuk sedekah yang tulus ya, ajaran-ajaran lain termasuk sedekah yang tulus. Misalnya tadi kayak di Jerman kan kita kalau panen selalu menyisakan supaya boleh diambil sama orang-orang yang miskin kan. Bahkan ada hari panen tuh setiap bulan Oktober atau November itu selalu di gereja dikasih semua hasil bumi di bawah supaya jemaat yang berkekurangan boleh ngambil dari situ. Ya kan? Nah, itu kan ajaran di dalam Alkitab. Dibawa ke rumah Tuhan supaya orang-orang miskin boleh ngambil. Ya kan? Nah, mereka tetap diberkati karena Tuhan mengajarkan itu adalah untuk supaya manusia diberkati di muka bumi kan. Jadi ada orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, ada orang yang tidak mengenal nama Yehova, tetapi mereka melakukan itu, mereka akan diberkati di muka bumi ini, karena hukum itu diberikan untuk di muka bumi ini. Tabur tuai, ya kan, apa yang kita tabur, kita tuai. Hukum-hukum Tuhan itu kalau kita lihat hukum di dalam Torah, termasuk masa setiap 7 tahun, 1 tahun itu nggak boleh dikerjakan tanahnya. Ya. Nah itu sebenarnya berlaku untuk seluruh dunia. Di Indonesia pakai ya Pranoto Mongso seperti itu ya, setiap berapa tahun, setahun itu mereka tuh ada satu musim nggak boleh nanam untuk mencegah hama tanaman dan penyakit tanaman supaya putus siklusnya. Jadi diberkati tetap ya, tetapi kalau cerita keselamatan setelah kehidupan setelah kematian itu hanya di dalam Yesus. Nah itu bedanya itu Pak. Jadi kita dapat berkat di muka bumi ini, termasuk bersedekah yang tulus. Ya kita dapat berkatnya di muka bumi ini. Ya bersedekah dengan tulus itu dapatnya di muka bumi ini. Misalnya pekong itu Pak, kan mereka sering tuh membagi-bagi. Ya, bagi-bagi makanan, ya. Kelenteng-kelenteng, ya kan. Dan mereka nggak menganjurkan untuk masuk ke tepekongnya Pak. Betul. Ajaib ya, itu kan kelenteng Tuban itu. Ya.
Makanya kan saya kan sering mengkritik gereja. Mengapa kelenteng Tuban itu lebih sakti daripada gereja? Karena gereja nggak berdiakonia, kelenteng Tuban diakonia tiap hari kasih makan ya makan siang ya tiap hari. Mereka siapapun orang dalam perjalanan nggak punya uang mampir ke kelenteng makan di situ pasti dikasih makan. Pak Moy, soto, semua ya ganti-ganti. Saya dulu sering makan di situ ya. Seneng karena adem gitu kan, suasananya adem di tepi laut gitu kan, enak kan dari kelenteng itu. Mereka nggak suruh sembahyang tuh Pak. Nggak disuruh sembahyang. Islam Ya. pun boleh masuk, Kristen boleh masuk tanpa disuruh sembahyang. Iya. Nah, harusnya gereja melakukan itu. Harusnya gereja malu. Iya. Masalahnya gereja nggak tahu malu. Nah, itu dia. Iya. Tetapi Minta Damaris doang. kita bikin. Damaris kita bikin ya. Artinya itulah perintah Tuhan seperti itu. Bersedekah itu perintah Tuhan ya. Iya. Nah, jadi lakukan dengan tulus, saudara-saudara, ya, menabur ke Damaris dengan tulus hati, ya, saudara akan diberkati. Amin. Gitu. Jadi jangan takut ya. Itu berkat itu adalah untuk dunia, ya, untuk kehidupan kita, untuk survive di dunia ini. Makasih. Lanjut, luar biasa ya. Oh, firman Tuhan itu ya dan amin kok memang. Ya. Pak Yuda Brunei, lanjut. Ya, shalom Pastor. Shalom. Sorry tadi di keluar kamar sebentar. Iya, oke. Ini saya mau tanya yang beberapa waktu lalu Pastor sudah pernah khotbah ya masalah kenapa orang fasik banyak yang diberkatin ya. Ada banyak pertanyaan dari beberapa teman saya. Ya mereka tanya, loh, lu lihat aja tuh apa banyak tuh orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus diberkatin aja anak-anak, nggak pernah ada kayak anaknya sakit atau segala macam gitu loh. Terus kan Pastor ada pernah jelasin juga yang masalah iman itu ya, yang Pastor bilang kalau mau jadi kaya mah nggak perlu Tuhan Yesus. Ke Tapekong segala macam yang ke Gunung Kawi pun juga bisa jadi kaya kan, yang bisa diberkatin juga. Tergantung kamu imannya ke siapa kan. Nah, terus kan saya juga coba jelasin kalau kita orang Kristen kan iman kita kepada Tuhan yang seperti di Mazmur 1 itu. Yang ada diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang begitu dia tanya pertanyaan yang sadis itu yang lah, lihat tuh buktinya apa? Nah, itu banyak kok orang yang apa yang nggak Kristen, malah yang Kristen malah sering banyak di apa kayak ada banyak penyakit, ada banyak kesusahan gitu loh. Kalau orang-orang yang bukan Kristen malah kayaknya aman-aman aja hidupnya gitu loh. Saya juga susah mau ngejelasin. Nah, itu minta penjelasan gimana cara ngejelasinnya itu, menjawab pertanyaan itu. Kalau untuk kaya nggak perlu Tuhan ya, kita kalau mau kaya kan si siapa itu ada orang pernah nanya ya, jadi Kristen itu enaknya apa? Loh, jadi Kristen itu bukan mau enak-enak, jadi Kristen itu supaya selamat, ya kan, bukan mau enak-enak kan? Kalau mau enak-enak pergi ke Alexis, saya bilang begitu kan? Bukan enak itu, beli rumah, kalau mau beli rumah, punya motor, punya mobil, jangan ya bukan masalah jadi Kristen, jadi Islam, jadi Konghucu. Kalau mau beli motor, beli rumah, beli mobil, ya kerja. Nggak usah percaya Tuhan juga. Kalau kerja ya pasti kebeli. Ya kan? Nah, lalu kenapa kita harus jadi Kristen? Kan pertanyaan kan begitu, mengapa kita harus jadi orang Kristen? Siapa suruh kita jadi orang Kristen? Nggak ada yang suruh. Kita disuruh jadi pengikut Yesus. Itu yang benar. Nah, seringkali orang bingung dengan kata Kristen, jadi disuruh jadi Kristen. Nah, lalu orang-orang itu sudah Kristen, Pak. Mereka berusaha meyakinkan saya, ya, kalau ini sudah Kristen, Pak. Oh, ini orang Kristen, Pak. Ya, terus kenapa kalau dia Kristen? Dia pengikut Yesus bukan? Itu pertanyaan yang paling penting itu loh. Apakah Gilbert pengikut Yesus? Gilbert lagi. Bukan. Gilbert itu bukan pengikut Yesus. Dia Kristen. Gilbert itu pendeta Kristen. Iya, dia pendeta Kristen. Ada sertifikatnya, saya tahu. Tetapi Gilbert itu bukan mengikut Yesus. Mengapa? Dia tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya kan? Seorang pendeta itu tidak terlibat di dalam politik. Yesus nggak mau terlibat dalam politik. Tapi Gilbert nyemplung dalam politik. Nah, kedua, Yesus ajarkan diakonia habis-habisan, militan. Gilbert enggak, pencitraan. Jelas bukan mengikut Yesus.
Nah, Yesus mengajarkan hidup sederhana. Gilbert mengajarkan kita hidup mewah. Jadi Gilbert itu pendeta Kristen, tetapi dia bukan pengikut Yesus. Itu harus dibedakan. Nah, lalu mengapa banyak orang Kristen susah? Enggak, sama saja proporsinya. Sama saja kalau kita lihat kemarin di Kanjuruhan, kemana ada yang siapa itu yang YouTubers bilang, itu tuh diasap oleh Allah tuh yang di Kanjuruhan. Ya nggak bisa juga, kebetulan paling banyak memang orang Islam gitu kan. Ya pasti ada lah, bahwa satu dua ada, tapi kan presentasinya kan ya tetap lebih banyak orang Islamnya. Jadi logikanya begitu. Mengapa di Indonesia yang masuk penjara itu kebanyakan orang Islam? Tapi ada nggak orang Kristen? Ada, kan persentase, ya kan? Orang Kristen loh ya, saya nggak bilang percaya Yesus loh. Nah, nanti dulu kalau percaya Yesus, kita ceritanya orang Kristen dulu. Lalu apakah orang-orang kalau jadi Kristen terus lagi susah? Ya sama saja dengan orang-orang lainnya. Kalau dia cuma jadi Kristen, ya kalau dia bukan pengikut Yesus, nasibnya nggak akan berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Kalau dia pengikut Yesus, dia akan mendapat keistimewaan, bahkan di dalam bekerja. Percaya saya sudah membuktikan dan saya sudah nonton, mempraktekkan dan mengamati. Orang-orang yang percaya Yesus lahir baru sungguh-sungguh, dia jaga hidupnya sesuai dengan jalan-jalan Tuhan Yesus. Kan jalannya Tuhan Yesus, kan Yesus berkata, akulah jalan. Ya kan? Dan kita ikuti jalan Tuhan Yesus. Mengasihi, mengampuni, memberkati, sangkal diri, pikul salib, hidup di dalam kerendahan hati dan kekudusan. Hidupnya akan selalu beruntung. Serius. Kalau kaya raya itu tuh pilih apa ini yang lain ya, cerita yang lain. Tetapi kalau selalu berkecukupan ya dan lebih dari cukup, itu adalah janji Tuhan buat kita. Jadi pengikut Yesus tidak akan pernah meminta-minta. Kalau sampai meminta-minta, ada yang salah nih dengan dia. Sampai lontang-lantung ya, itu ada yang salah dengan dia. Sak kere-kerenya saya dulu, saya diem. Ya ada masa-masanya kita diproses ya. Tetapi nggak akan lama-lama, biasanya itu hanya merupakan proses saja. Kalau kita ikuti jalan Tuhan, ya maaf kata saudara-saudara, kalau kita ikuti jalan Tuhan Yesus dengan benar, tai pun Anda pegang bisa jadi emas, saudara. Serius, saya sudah ngalamin sendiri. Tetapi begitu orang-orang ini orang-orang ini kan orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, umat Allah, umat yang diurapi. Ya, kita ini kan orang-orang yang diurapi. Begitu kita lahir baru, baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu kan urapan. Maka kita menjadi orang-orang yang dikuduskan, maka semua yang dikerjakan kita akan jadi kudus. Dan akan selalu ada keberuntungan di situ. Hidup kita akan beruntung. Tetapi begitu kita hianati perjanjian itu, perjanjian kekudusan itu kita hianati, maka emas pun jadi tai. Makanya orang-orang yang ikuti jalan Tuhan, kalau dia langgar komitmennya dengan Tuhan, covenant dengan Tuhan, maka hukumannya atau dalam tanda kutip hukumannya ya, dia akan menuai apa yang dia tabur yang jelek itu, tuaiannya lebih banyak daripada orang-orang di luar Tuhan. Karena waktu dia nuai, iblis ikut nunggangin. Karena kan dulu dia ikut sama Yesus, itu hukum roh ya. Lihat ya, kalau orang pergi ke Gunung Kawi, pasti ada bayarannya kan. Ada pantangannya atau syaratnya. Nah, orang pergi ke semua ya, kalau pergi minta pesugihan. Sama ketika kita datang sama Yesus kan kita minta pesugihan, minta berkat dari Tuhan kan. Begitu kita langgar pantangannya apa kita? Hidup kudus kan? Begitu kita langgar pantangannya ya kita rugi. Makanya banyak seperti saya ya, orang lain berzina kok enggak apa-apa, saya berzina masalah besar. Iya, karena saya selama umur hidup setelah saya lahir baru, hidupnya di dalam keberuntungan kepada keberuntungan. Hidup saya itu selalu di dalam keberuntungan ya. Saya kerja 1, untungnya 10. Selalu begitu sampai hari ini. Ya, saya kerja 1, untungnya 10. Karena saya hidup di dalam pengurapan Tuhan, dan saya ngamatin orang-orang yang hidup takut Tuhan beneran, kerjanya 1, untungnya 10, dia pokoknya tenang, kerjanya settle begitu ya, tenang begitu. Wah, seringkali udah heboh-heboh begitu ya, tenang aja nih. Anda yang hidupnya sudah lahir baru di dalam, dan Anda yakin Anda lahir baru di dalam Tuhan Yesus, ya, ciri khasnya apa? Galatia 5, ayat 22, 23.
Jadi kasih apa? Buah karakter dan buah jiwa-jiwa. Itu adalah buah dari Anda lahir baru ya. Buah karakter dan buah jiwa-jiwa. Nah, untuk buah karakter dan buah jiwa-jiwa, selalu diantaranya ada diakonia. Kalau Anda tidak suka bersedekah, tidak suka berdiakonia, saya jamin Anda belum lahir baru. Anda yang pelit, nggak suka berdiakonia, saya jamin belum lahir baru. Kalau Anda hidup di dalam Yesus Kristus, tiap hari Anda jalanin, hidupmu akan beruntung. Kalau ada topan badai segala macam, tenang aja. Ya, tenang aja. Itu akan berlalu dengan sendirinya. Nggak usah jujuritan, cari pendeta, cari siapa, tengang-tenging, nggak usah, tenang aja jalan. Nggak akan Anda celaka. Ada fitnahan, ada apa, serangan-serangan itu kan, orang iri, orang apa, tenang aja, jalan aja. Percaya saya, Anda yang lahir baru, Anda naik kapal, di situ ada Yesus, Yesusnya tidur. Kalau Yesus tidur ada topan badai, berarti tenang saja. Kalau Yesusnya panik, baru Anda panik. Nah, tapi kan Yesus kapan paniknya? Kalau Yesusnya tidur, nggak usah dibangunin, biarin aja, jalan aja. Jangan malah jejeritan. Nah, gitu loh maksudnya. Artinya iman kita jalan dengan ada Tuhan Yesus di situ, tenang aja. Yesusnya tenang kok. Ada topan badai, tenang aja jalan. Anda pasti akan beruntung. Percaya saya sudah ngelewatin bolak-balik. Ya. Saya pernah gagal dan saya pernah benar, sering benar. Tapi saya pernah gagal waktu itu apa? Karena saya hatinya kotor. Waktu itu saya sudah najis hidupnya. Saya kan makanya orang kalau hidupnya bersih ya dalam kekudusan ya. Makanya kan selalu ibadah kita orang Kristen apa? Diakonia dan menjaga kekudusan kan. Roma 12 ayat 1 ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang sejati adalah pergi mengunjungi yatim piatu dan janda-janda miskin dalam kesusahan mereka sambil menjaga hidup kita supaya jangan tercemar oleh dunia ini. Jaga hidup kekudusan, itulah ibadah kita tiap hari kita jaga. Nah, itu nanti kita hidupnya tenang. Nah, lalu orang-orang Kristen yang lain yang tidak lahir baru, ya mereka sama seperti dengan orang Islam, orang Konghucu, orang Buddha, sama saja. Pokoknya kalau mereka berdiakoni, Pak HW nanya, ya tetap akan diberkati. Tetap akan diberkati, orang bersedekah itu tetap, mau agama apapun tetap diberkati ya. Agama apapun selama dia tulus sedekahnya. Tapi banyak orang sedekah buat pencitraan. Nah, ya enggak diberkati. Tapi orang yang bersedekah dengan tulus hati, ya karena belas kasihan, nah itu nanti akan diberkati. Nah itu ininya, ciri khasnya begitu. Jadi tenang saja, pasti berbeda. Lalu mengapa orang-orang di luar Tuhan, yang katanya orang-orang kafir, orang kelenteng, orang ateis semua bisa kaya raya? Ya bisa. Mengapa orang ateis ya kalau bekerja ya cari materi akan lebih sukses daripada satu orang-orang yang beragama? Ya, orang ateis kalau bekerja, kalau belajar, kalau bekerja pasti akan lebih sukses daripada orang-orang beragama. Mengapa? Karena orang beragama biasanya tolol. Percaya dengan mitos-mitos. Jangan ke sana nanti ini. Karena saya yang ke sana. Akhirnya diambil rezekinya sama orang ateis. Karena orang-orang beragama kan tolol. Percaya mitos-mitos, jangan ke sana nanti ada ininya, nanti ada setannya dari orang-orang. Oh iya nih, ambil aja sama saya. Dipanen. Jangan tuh gunung itu nih banyak setannya, katanya orang-orang beragama. Orang ateis, oh iya kamu jangan ke sana, memang banyak setannya, takut-takutin sekalian. Terus si orang ateis ini pergi, dia naik gunung itu isinya emas semua, diambilin semua sama dia. Makanya orang ateis selalu lebih sukses. Orang-orang di Eropa, di Amerika, di seluruh dunia yang ateis selalu lebih sukses daripada orang-orang yang beragama ya. Tapi orang-orang yang punya Tuhan di dalam hidupnya selalu beruntung. Nah, itu beda lagi. Nah, itu harus bedakan. Makanya jarang sekali karena orang Kristen berpikir dia sudah Kristen sudah cukup. Padahal dia lagi dibohongin sama Gilbert. Dia dibawa ke agamanya Gilbert. Gilbert seorang pendeta agama Kristen. Tapi dia tidak diajari buat berdiakonia dengan militan. Padahal nafasnya orang Kristen, imannya orang Kristen, satu berdiakonia, ya kan? Dua hidup di dalam kekudusan. Diakonia pun ada aturannya, harus tulus, ya kan? Begitu nggak tulus, cacat, ya sudah nggak berguna.
kamu sudah mendapat upahmu, katanya Tuhan Yesus kan. Bagus ya, luar biasa ya. Nah, luar biasa. Oke, begitu ya Pak Thank you, Yuda. Pastor. Ya, clear. Jadi jawabnya begitu aja. Oh iya, orang ateis memang selalu akan lebih sukses daripada orang Kristen. Orang Kristen, orang beragama dan orang agama Kristen, kenapa banyak yang sakit? Karena kalau sakit disuruh berdoa. Doa sama siapa? Ya empuh. Kalau orang ateis sakit ke dokter. Nah, dia nggak akan urusan. Dia akan ilmu genetika, cloning, apa segala macam supaya sehat, umur panjang. Nah, orang-orang beragama, oh enggak boleh ini, nanti melawan Tuhan, takdir ini, takdir itu, gundul peang. Akhirnya orang-orang beragama mati muda, termasuk Muhammad kan, mati muda. Anak-anaknya juga mati semua. Tapi kenapa orang ateis umur panjang-panjang? Mao Zedong lebih hebat, umurnya berapa tuh ya? 90 ya. Muhammad umurnya 60, berarti Mao Zedong lebih. Tertawa jahat. Serius ya, itu beneran ya. Mao Zedong itu lebih hebat daripada Mao Zedong. Hanya dalam waktu 70 tahun, dia umatnya 1,4 miliar, saudara. Ya kan? Mao Zedong kan, dalam 70 tahun saja. Muhammad, dia butuh waktu 1.400 tahun supaya umatnya 1,4 miliar seperti sekarang ini kan. Ada 1,4 miliar kan orang Islam di dunia. Mao Zedong cuma butuh 70 tahun. Dan terbukti semua umatnya Mao Zedong hari ini makmur. Bahkan umatnya Muhammad pun datengin umatnya Mao Zedong minta tolong. Wah, luar biasa kan? Saya ngomong serius ya, ini saya nggak bercanda, ini beneran ya. Mao Zedong itu lebih hebat dari... Coba Anda bongkar itu makamnya Mao Zedong. Masih utuh saudara Mao Zedongnya saudara. Masih utuh. Ya kan? Tidak ada mayat, tidak ada jenazah para ulama Islam yang masih utuh kayak Mao Zedong setelah bertahun-tahun seperti ini. Mao Zedong itu jauh lebih hebat dari... Tertawa jahat. Mao Zedong berhasil memakmurkan umatnya. Apakah umatnya Mao Zedong bunuh-bunuhan? Enggak, saudara. Lebih hebat memang umatnya Mao Zedong ini. Julius Matasak, lanjut.